dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya memimpin doanya ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Nah, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Tidak hadir. Tidak hadir, Miss absen dulu ya. Kalau Miss panggil namanya, angkat tangan, bilang hadir sambil memberikan senyumannya yang manis. Oke? Oke, yang pertama, Adiba Azwa Ramadan, Adiba Syakila, Akbar Nurdafa, Alif Dafa, nggak ada. Aurat Visi Balkis, kenapa dia? Nggak tahu, nggak ada kabar. Aura Dea Liza, mana sih? Sekali ya. Junaidi Kalbi, Muhammad Fahri, Muhammad Ashari, Muhammad Miss. Mutiara Jasmine, Mutiara Sani. Apa alasannya? Nggak tahu. Nggak ada kabar ya. Nur Alika, Nurin, Rafa Maulana, Revan, Shaina, Kenapa? Siti Sarah, Aziza. Alasannya? Oke. Sekarang kita pelajaran IPS. Buka buku IPS-nya. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ada apa? Tentang apa? IPS tentang apa? Pembangunan Ekonomi dan sosial budaya. Contoh-contoh interaksi. Jadi di situ udah membahas mengenai ada penjual, ada pembeli, ada dokter, ada pasien, ya kan? Nah, jadi hari ini kita mau mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Itu ada di halaman 67. Nah, sebelumnya Miss mau nanya nih, siapa di kelas ini yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang? Dagang apa, Bang? Jualan sate. Abang, saudara Bang? Jajanan? Serba-serbu? Serba-seribu. Jadi kalau yang pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan ada atau tidak? Tidak ada.
Selanjutnya kita baca ya materi kita, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Fahmi, boleh dibaca? Yang lain dengarkan ya. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang lurus dan luas dan merata. Dataran ini terletak di ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Lanjut. Dataran rendah juga dikenal juga dengan istilah Aluvial. Ya kakak. Dah, stop. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang menyebabkan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Stop. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta mengangkutkan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudian tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam dan menangkap ikan. Nah, jadi kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah itu berbeda dengan kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Kenapa berbeda? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nih, Miss mau ngasih pertanyaannya. Pada suatu hari saat musim libur, Fahri pergi berlibur ke Danau Toba. Nah, di Danau Toba itu Fahri melihat banyak perahu nelayan yang bersandar di pinggir danau. Fahri baru pertama kali melihat perahu di pinggir-pinggir danau karena Fahri tinggalnya di daerah pegunungan. Di sana penghasilannya yaitu perkebunan sayur dan buah. Nah, pertanyaannya, kenapa hasil ekonomi atau kegiatan ekonomi di dataran rendah atau di Danau Toba berbeda dengan kegiatan ekonomi di tempat tinggal Fahri di pegunungan? Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira? Karena dataran rendah dan dataran tinggi hasil alamnya berbeda. Nah, kalau di dataran tinggi itu banyaknya apa? Perkebunan, terus apa lagi? Pariwisata, buah-buahan. Nah, jadi kan kita tadi sudah membaca mengenai dataran rendah. Di dataran rendah itu kan penghasilannya berbeda dengan di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi biasanya ada perkebunan, pariwisata, pertanian. Biasanya kalau di dataran tinggi itu apa aja yang ditanam? Dataran rendah apa yang ditanam? Kelapa, sawit. Oke. Nah, di sini Miss ada gambar. Yang pertama ini ada gambar apa? Ini biasanya ada di dataran tinggi atau dataran rendah? Selanjutnya ini gambar apa? Lagi ngapain? Nah, memetik sayur. Ini di dataran tinggi atau dataran rendah?
Nah, gambar selanjutnya gambar apa? Nelayan. Lagi ngapain nelayannya? Menangkap ikan. Di dataran tinggi atau dataran rendah? Ini gambar apa? Menanam Pak? Menanam padi itu di dataran rendah atau dataran tinggi? Nah, ini gambar apa? Apa? Berjualan di dataran rendah atau dataran tinggi? Nah, yang terakhir ini gambar apa? Dataran rendah atau dataran tinggi? Kenapa dataran rendah? Karena di perkota. Nah, selanjutnya Miss ada teks. Kita baca teks. Di situ judulnya apa? Apa judulnya? Yang di bawahnya? Yang di bawahnya? Beras kah? Beras lagi. Oke. Nah, yang sebelah sini coba bacakan dulu. Yang pertama itu apa? Boleh bacakan? Kakak yang pertama itu. Menentagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Brastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di daratan tinggi Karo setelah Kebun Jahe. Brastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dan berbatasan dengan Sibulangit. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Brastagi diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Di dekat Gunung Sibaya terdapat pemandian mata air panas. Brastagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 130 MDPL. sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Stop. Oke, abang lanjutkan. Aktivitas ekonomi di Brastagi terpusat pada produksi sayur, buah-buahan, dan pariwisata. Brastagi merupakan salah satu penghasil sayur dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara. Bahkan sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia. Etnis yang dominan di daerah ini adalah suku Karo dan berkomunikasi dengan bahasa Karo di daerah Ale Gunung. Suku asli yang mendiami Brastagi adalah orang Karo. Sebagai kawasan wisata, penduduk dari Karo kemudian mulai bermukim dan menetap di Brastagi Brastagi termasuk kecamatan dengan tingkat multietnis dan agama paling heterogen di Kabupaten Karo. Pada tahun 2001, jumlah penduduk kecamatan Brastagi
barusan kita membaca namanya teks apa di situ? Teks non. Oke, sudah siap tugasnya? Sudah, bisa kita presentasikan? Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasikan? Oke, Kakak boleh berdiri? Saya akan membacakan teks non-fiksi yang berjudul Kak Budi dan Doni. Dari kelompok apa Kak namanya? Kelompok Apa? Indonesia Merdeka. Oke. Pada suatu hari, Pak Budi bekerja di tepi pantai. Pak Budi bekerja sebagai pengganti garam. Pak Budi seringkali melihat pemandangan yang indah. Pak Budi mempunyai anak laki-laki yang bernama Tommy. Ini sering membantu Pak Budi sebagai pengganti pantai. Tommy anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekian singkat dari cerita kami. Pak Budi suka garam. Oke, tadi judulnya Pak Budi si tukang. Nah, boleh ditunjukkan hasil puzzle-nya sama teman-temannya? Oke. Karena kelompok Indonesia Merdeka sudah presentasikan. Kelompok selanjutnya yuk. Dan kelompok apa ini? Boleh berdiri Pak? Bukan suaranya. Kelompok ini dengar Kak suara azan? Saya akan membaca teks non-fiksi yang berjudul Siti dan Aminah Mematik Teh. Pada Dari kelompok apa ini Bang namanya? Kelompok apa? Apa itu? Buatlah, dengar nggak ya kelompok ini? Kelompok apa? dari Sonic Flash. Kelompok apa? Kelompok belajar apa? Oke. Nah, lanjut. Pada pagi hari ada dua ibu memetik daun teh di pegunungan di kebun teh dan namanya Siti dan Aminah. Di kebun teh tersebut berada di dataran tinggi dekat gunung. Mereka memetik teh untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk dijual ke pasar atau pedagang. Oke, boleh ditunjukkan hasil puzzle-nya? Kita mulai. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Karena sudah dipresentasikan, kita bertepuk tangan. Oke, nah, jadi pelajaran hari ini mengenai kegiatan ekonomi di dataran rendah dan dataran tinggi. Ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Ada yang belum paham mengenai materi kita? Oke, nah, kegiatan paling seru apa hari ini? Ada nggak yang menurut kalian kegiatan? Oke, berarti udah paham nih kan mengenai materi kita hari ini? Bahagia nggak hari ini? Bahagia nggak hari ini? Nah, biar tambah bahagia, kita tepuk bahagia yuk. Tahu nggak gimana? Tahu bahagia. Jangan lupa bahagia.
Nah, selanjutnya di halaman 68 itu kan ada ayo berlatih. Ada nomor 1, bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Selanjutnya ada nomor 2. Nah, di situ kalian kerjakan dan dikumpul untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian kerjakan di rumah ya. Ya, PR. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, seperti biasa. Sebelum kita pulang, kita seperti biasa. Sebelum pulang kita berdoa. Sebelum berdoa, bukunya disimpan dulu di tas. Ayo, kita simpan dulu. Sudah? Hafal doa makan. Oke. Siapa yang mau mimpin? Doa mimpin. Doanya doa pulang. Sebelum pulang. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.